Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kelembagaan asuransi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Frida Aulia, NIM 42180311 dan Khalifatun Karisma, NIM 42180006. Yang pertama, kelembagaan asuransi. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu atau rumah tangga, untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Kelembagaan asuransi terdiri dari pertama, badan hukum. Badan hukum termuat dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang kedua, kepemilikan. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur bahwa perusahaan asuransi hanya dapat dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf A bersama-sama dengan warga negara asing dan badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Yang ketiga, warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat menjadi pemilik perusahaan asuransi hanya melalui transaksi di bursa efek. 3. Kegiatan usaha. Kegiatan usaha asuransi meliputi 1. Perusahaan asuransi umum atau PAU, perusahaan asuransi jiwa atau PAJ. Selanjutnya, bentuk-bentuk asuransi. Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini, dalam konteks hukum positif Indonesia, telah mendapatkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang dalam bab 2 pasal 3 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk asuransi terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, reasuransi. Selanjutnya, usaha peransurasian dilakukan oleh yang pertama, perusahaan asuransi meliputi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi. Yang kedua, penunjang usaha asuransi meliputi perusahaan pialang asuransi. Yang kedua, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
Kemudian selanjutnya, macam-macam asuransi. Lembaga asuransi memiliki peranan ganda, yaitu sebagai lembaga pelimpahan resiko dan sebagai lembaga penyerap dana dan masyarakat. Contoh perusahaan asuransi adalah yang pertama, asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan Indonesia atau ASKES, kemudian asuransi kerugian jasara harja. Dalam kegiatan perasuransian terdapat dua pihak yang terkait. Yang pertama, pihak tertanggung dan pihak penanggung. Jadi, kesimpulannya, asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini, dalam konteks hukum positif Indonesia, telah mendapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang tertuang dalam bab 2 pasal 3 yang menyebutkan bahwa bentuk-bentuk asuransi terdiri dari 3 macam, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Contoh perusahaan asuransi antara lain asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan Indonesia atau ASKES, dan asuransi kerugian jasara harja. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.